Halo, kembali lagi bersama saya Aldino. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan analisis regresi, yaitu terkait analisis harga properti residensial. Untuk tesis yang saya acu yaitu tesis dari S2 Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga properti residensial di Indonesia. Berikut adalah uh, abstrak dari tesisnya. Kembali lagi pada data yang saya ambil. Uh, Sebelumnya saya akan mencoba untuk menjelaskan analisis regresi dan properti residensial. Jadi properti residensial yaitu properti yang dimiliki oleh individu untuk tempat tinggal seperti rumah tinggal, townhouse, apartemen atau multifamily atau kondominium. Dalam kesempatan kali ini jenis properti residensial yang saya ambil yaitu yang ada di pasar primer. Pasar primer itu adalah pasar di mana di situ adalah kondisi propertinya adalah properti baru seperti rumah baru, kemudian apartemen baru dan sebagainya. Data yang saya ambil ini untuk data harga jual ini, untuk indeks harga jual ini saya ambil dari Bank Indonesia, yaitu dari ini contohnya. Saya ambil dari Bank Indonesia info indeks harga properti residensial di pasar primer. Dari Bank Indonesia ini dari triwulan 4 2016 sampai triwulan 1 2019. Kemudian untuk PDR data yang PDRB dan inflasi ini atau data variabel independen yaitu PDRB dan inflasi saya ambil dari kajian ekonomi regional dari Banten. Alasan saya kenapa saya mengambil lokasi di Banten karena kita tahu Banten menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota Jakarta, baik dari kota Tangerangnya sendiri atau provinsi Bantennya sendiri, sehingga banyak sekali karyawan-karyawan atau pegawai yang memiliki rumah di kawasan Banten dan bekerja di Jakarta, sehingga saya ingin mencoba menganalisis terkait pengaruh PDRB dan inflasi terhadap harga jual properti residensial di Banten. Kemudian untuk analisis regresi yang saya ambil yaitu analisis regresi berganda. Kenapa saya melakukan analisis regresi linear berganda? Karena di sini saya menggunakan dua variabel yaitu PDRB dan inflasi, sehingga analisis regresi yang mungkin dilakukan adalah analisis regresi linear berganda. Langsung saja kita langsung melakukan analisis terkait data yang sudah ada. Langsung kita pilih analyze, kemudian kita pilih regresi linear. Untuk dependen kita ambil yaitu harga jual, kemudian independennya PDRB dan inflasi. Selanjutnya dalam analisis regresi linear berganda ada uji asumsi klasik, yaitu ada 4 uji asumsi klasik. Yang pertama itu multikolinearitas, nanti dicek menggunakan Viv dan tolerance. Kemudian autokorelasi menggunakan Darwin-Watson, heteroskedastisitas menggunakan scatter plot, kemudian normalitas menggunakan normal PP plot. Untuk multikolinearitas dan autokorelasi kita pilih statistik. Kemudian untuk ini kolinearitas diagnostik kita centang, Darwin-Watson juga kita centang, kemudian pilih continue. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas dan normalitas kita pilih tombol plot. Kemudian untuk Z-nya itu Z-resid maksud saya, untuk X-nya ZPRED. Kemudian normal probability plotnya kita centang, kemudian continue. Setelah dua tadi sudah kita pilih, kita lanjut yaitu oke. Maka akan keluar hasilnya, masih dalam proses. Ya, berikut adalah hasil regresinya dengan data yang ada tadi. Selanjutnya yang pertama kita akan mengecek multikolinearitas, dilihat dari tabel koefisien.
multikolinearitas dilihat dari tabel koefisiennya di sini, yaitu dari tolerance dan VIF, di mana di sini toleransinya VIF-nya 1,001, keduanya juga sama. Kemudian tolerance 0,999 baik PDRB dan inflasi juga sama. Maka dapat diartikan di sini karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5. Beberapa menyarankan 10 dan beberapa menyarankan 5. Kebetulan kali ini tidak ada yang lebih besar dari keduanya, maka dapat dikatakan model regresi linear ini terbebas dari adanya multikolinearitas. Selanjutnya autokorelasi, di mana autokorelasi ini kita lihat pada model summary. Model summary ya ini. Kita menggunakan Darwin-Watson, di mana di sini angka Darwin-Watsonnya adalah 0,313. Kemudian kita lihat pada tabel Darwin-Watson. Ya, ini tabel Darwin-Watson karena kita menggunakan 10 data atau 10 datanya ada 10, kemudian menggunakan 2 variabel, maka kita ambil K2, kita lihat di sini DU-nya adalah 1,6413, sedangkan Darwin-Watson-nya 0,313. Angka ini kemudian kita perbandingkan, di mana nilainya adalah 0,313, dia lebih kecil dari 1,6413 tadi, maka dapat dikatakan di sini terdapat autokorelasi dalam model ini. Selanjutnya yaitu untuk uji heterokedastisitas menggunakan scatter plot. Kita lihat histogram scatter plot. Ya, ini untuk scatter plot. Di sini tidak membentuk suatu bentuk tertentu, tidak ada ukuran pasti bentuk tertentu di sini. Jadi dapat kita asumsikan bahwa di sini terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya uji normalitas, kita menggunakan normal PNP plot. Dapat kita lihat pada tabel atau histogram normal PNP plot. Di sini titik-titik ini relatif mendekati garis daripada yang menjauhi, lebih banyak yang mendekati garis, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model uji F, yaitu untuk tahapan awal untuk mengidentifikasi model regresi ini layak atau tidak. Kita melihat dari tabel ANOVA. Ya, ini tabel ANOVA, dapat kita lihat nilai probability F atau sig-nya lebih besar ya dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini model regresi linear ini kurang layak untuk digunakan. Selanjutnya uji T. Uji T dapat dilihat dari koefisien ini. Di sini dilihat dari sig-nya 0,885, kemudian 0,556. Dapat kita lihat dulu mengenai uji T ini, bahwa di sini juga lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen ini, PDRB dan inflasi ini, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu harga jual properti residensial. Selanjutnya koefisien determinasi kita lihat dari R-square atau adjusted R-square. Di sini angkanya 0,054 dan ini minus 0,216. Jika dilihat R-square besarnya 0,054, ini hanya menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel independen PDRB dan inflasi terhadap variabel dependennya hanya sebesar 5%, 5,4%.
artinya tidak berpengaruh signifikan. Setelah melalui berbagai uji asumsi klasik dan estimasi kelayakan tadi, maka dapat kita lihat pada tabel koefisien. Di sini beta 1B 1, untuk PDRB adalah 1,498 dan inflasi minus 2,217. Dapat diartikan bahwa ini PDRB positif dan inflasi negatif, artinya setiap kenaikan PDRB juga akan mempengaruhi kenaikan harga pasarnya. Sedangkan untuk inflasi, ketika harga pasarnya naik, inflasi justru cenderung akan turun. Untuk interpretasi dan kemudian uji asumsi klasik itu tadi, di mana setiap kenaikan harga itu akan terjadi kenaikan ini 1,498, begitu juga dengan inflasinya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa uji analisis regresi linear ini kurang layak untuk digunakan untuk melihat harga properti residensial di pasar primer di wilayah Banten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf.